Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa thumma qala aidan alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maut babun wa kullun nas dakhilun. Sadaqallahu azim. Bapak Lurah Kelurahan Lubudurian beserta perangkat yang kita hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garib yang saya hormati, Ketua PGRI Kecamatan Kerkam dan kakak S yang kami hormati, wabil khusus seluruh anak, menantu, cucu-cucu hingga kecil almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tazin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita kematian bukan cerita aneh. Mulai kita lahir, mulai kena dengan masalah kematian. Nah maka itu saking tidak anehnya tentang kematiannya, ada orang mati kita anggap biasa baik. Dina tilak semiyang tina biasa baik, karena biasa. Nah malam ini karena sering saya keluar kajian kita tuh macam mana cara mati yang baik, itu yang penting tuh. Nah alhamdulillah kita bersyukur bisa hadir di sini dari mulai hari Minggu sampai malam ini. Ini luar biasa nih. Minta tolonglah kepada Allah jangan dulu hujan. Kalau hujan kelak balau nih kacau. Yang kedua, tidak ada alasan balik cepat. Nasi belum turun, Allah disodorkan lagi kue. Mato ngantuk peci dengan kopi. Di siapa yang balik duluan kita doakan, mudah-mudahan dia masuk surga. Jangan galak doakan yang buruk. Cuma kalau dia masuk surga harus mati dulu. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati itu dua jalan, husnul khotimah, su'ul khotimah. Mati dengan jalan yang baik, mati dengan jalan yang buruk. Yang kita kaji macam mana cara mati dengan jalan yang baik. Pertama, bergaul dengan orang-orang yang baik. Wa kholiqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan orang-orang yang baik. Akhlaknya baik, tutur katanya baik, perbuatannya baik. Kita tidak sholat diajak melawih,
kita ke masjid, itu kan baik. Yang kedua, makan yang baik-baik. Itu. Sebab dengan makanan yang baik, pikiran kita tenang, yang kita makan insya Allah dari darah daging yang halal, dan dari darah daging yang halal akan memunculkan jiwa yang baik. Yang ketiga, ngomong yang baik. Kalau tidak pacak ngomong yang baik, lebih baik diam. Itu. Bab diam itu adalah emas. Makanya wakil presiden itu diam aja. Dia nak nabung emas. Bapak ibu yang saya hormati, kalaupun harus marah, tapi marah dengan kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Kalimat yang baik. La ilaha illallah. Marah tapi kalimatnya baik. Kita gigit gigi yang masih ada gigi, yang tidak ada bergigi jangan gigit. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab ngapa? Pas kita ngomong la ilaha illallah, kata kita saat berhenti jantung. Orang kan bertanya, janolo adalah jadi Allah, dong ada la ilaha illallah mati. Kan elo itu tuh. Daripada marah umpan semak laut kayaknya, sudah ngomong umpan semak laut mati. Sakit apa tidak ada penyakit nyongenya umpan semak laut mati. Kan buruk kata-kata itu. Nah maka kalaupun marah, pakai kata-kata yang ada. Kadang-kadang kita nak cepat, jalan kita ni kan sempit. Kita nak motong kiri, nyoba belok ke kiri. Kita nak motong ke kanan, nyoba ambil kanan. Kita klaksonnya tak peduli, kita diamnya tak ngerti. Galak, penat hati kita tu. Mulai kita ngecek kuai bundung. Pas ngecek bundung tu, jantung kita putus. Orang ngecek kecelakaan, tidak. Ngiring mobilnya teriak bundung, mati. Nah makanya, kalaupun kita emosi, omong yang baik. La ilaha illallah, kata-kata. Tetap baik kata-kata. Sehingga kita meninggal dengan hal-hal yang baik. Gitu. Kalau kita meninggal dengan cara yang baik, ucapan yang baik, kata-kata yang baik, orang yang nengok, orang yang menyaksikan ikut mendekat baiknya meninggal. Teriak la ilaha illallah meninggal. Kata orang surga, dia terima kan baik. Nah ini upaya kita macam mana supaya meninggal dengan baik. Sebab mati itu pasti. Al maut babun. Mati itu pintu. Wa kullun nas dahilu. Segala manusia masuk ke dalam itu. Urusan panjang umur, pendek umur, kita banyak keliru. Panjang umur itu bukan lama hidup. Panjang umur itu lama dikenang orang. Itu panjang umur. Itu. Bisa juga panjang umur itu umur yang ada banyak dipakai untuk kebaikan. Iko kalau banyak tidur, banyak ngupe aja, pendek umur kita. Waktu kita kan 24 jam, 8 jam tidur, 4 jam ngupe, habis kayak itu aja. Sisanya ada 7 jam lagi nyelot, nyari skater, habis kayak itu umur kita. Sehari ada kaca sajarkai haram kata ulama. Sip itu gitu. Bapak ibu yang saya hormati, itu tentang kematian. Sebulan yang lalu kurang lebih, saya mungkin 3 minggu baru, saya dipanggil keturan Mumpo. Yang meninggal ini baru 2,5 tahun lah paling umur. Mak baknya lagi ada tamu,
Anak tuh kan baru lincah jalan, main ke belakang, di belakang tuh ada kolam. Nah, lah ngapung di kolam tuh baru tahu. Orang tua mana yang jadi pingsan? Saya sampaikan dengan noni kalian salnamu itu, anak kau nih, kau pangku, jam itunya ninggal juga. Jangan kau berpikir kalau tidak masuk kolamnya tidak ninggal, tidak. Jangan kau pikir cukup kalau tidak melayani tamu mungkin tidak ninggal, tidak. Jam itu kau gendongnya tetap ninggal. Sebab ajal itu sudah ditentukan. Di zaman Nabi Sulaiman ada orang ngobrol-ngobrol dengan Nabi Sulaiman itu, datang tamu yang baru. Tamu yang baru itu melotot ke anak muda. Sudahnya pergi. Nah, tamu Nabi Sulaiman itu datang, Nabi, siapa yang barusan bertamu sebentar tuh? Kata Nabi Sulaiman, malaikat maut. Wih, malau. Ngapa? Ngapanya nengok ke aku? Kata anak muda. Lah, tidak tahu aku. Tolong Nabi, kata anak muda itu, apa? Kau kan menguasai angin. Suruh angin membawa aku ke Hindia. Ngapa? Aku takut Nabi. Atas izin Allah melayanglah untuk ke Hindia. Pas sampai ke Hindia tuh malaikat maut nunggu di situ. Dicabut di situ. Terus malaikat maut balik lagi ke Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, dari mana? Aku bingung. Tuhan nyuruh nyabut nyawa Bulan bin Bulan. Aku tengok tadinya di sini, tapi disuruh nyabut ke Hindia. Pas aku sampai di Hindia, lanang sampai road. Nah itulah ajal, bukan masalah. Tidak ada malaikat yang salah cabut dalam nyawa manusia. Tinggal kita menunggu giliran kapan. Ada yang Allah titip umur 71 seperti almarhumah. Ada yang baru umur 2 tahun itu. Ada yang umur 90 tahun. Di atas 60 tahun tidak ada lagi toleransi. Tidak ada lagi toleransi. Ya aku dah jangan bilang mungkin kedua. Tidak ada toleransi. Kalau umur lah di atas 60 tahun, ingat, tidak ada toleransi. Sehat sakit bawa ibadah. Alhamdulillah aku baru 40. Ada orang yang meninggal umur 41. Jangan main-main. Kita ngecek 60 tidak ada toleransi, ini masih umur 40. Ada orang yang ingat umur 41. Jadi hati-hati kita. Nah itu kematian. Lalu untuk keluarga yang ditinggal, Tukak Jomerides, keluarga besar adik-beradik, ada satu kisah iktibar bagi kita. Kalau ini kan terbalik. Gaet Tino yang tidak saya ceritakan ini lebih lama meninggal, lebih duluan, tinggal Gaet Lanang. Nah, Gaet Lanangnya meninggal, adik-beradik itu berbeki anangnya segala ya. Orang noto nangis. Yang kakaknya yang tertua itu setetes tidak ada neteskan air mata. Biasa baik. Sudah tuh imam ngomong, ini yang gali kubur lah balik katanya, liang lahat tinggal dikit lagi. Ayo kita mandikan anak-anak almarhum. Mana? Oh kencang lagi nangis. Lah selesai dimandikan, dikapankan. Pak Imam manggil lagi. Ada anak-anak cucu almarhum ini nak cium, ini nak ditutup. Bebekian lagi. Yang tua itu tidak ada netes air mata. Pas dibawa ke masjid, apalagi di makam, kue ngentak-ngentak kaki. Yang tua itu tidak ada nangis. Pas maghrib, goyang badan yang tadi tidak nangis, no, nangis. Orang dekat sambil nanya, anak kelambat kau lodi. Orang dari tadi nangis, kau baru malam ini. Kau pakai kartu apa? Lapan. Orang dari tadi nangisnya pas maghrib baru nangis. Iya apa pakai habis. Jawabannya terdiam orang dibuat. Apa kecenya? Tidak baca aku nahan maghrib nangis. Tiap maghrib aku menghidupkan lampu gaya ini.
Malam ini siapa yang hidupkan lampunya? Nah, terdiam. Tiap malam aku ngurut betis nyonya bercerita. Kadang-kadang lah sampai 14 kali cerita yang sama itu diulang-ulang. Aku dengar terus sampai malam ini siapa yang ngurut betisnya? Siapa kawannya bercerita? Kalau dia tidur ku selimut pelan-pelan. Malam ini siapa ya Allah yang nyelimutkan bapak kami? Itu yang bikin aku nangis. Nah, tangis yang model inilah yang ditunggu almarhumah. Kalau nangis tidak bermama, tidak bebak, tidak beranak, tidak bercucu lagi, biasa. Kita ini kalau tidak anak duluan, kita kan tidak terserempak. Suami istri model itu juga. Kalau tidak suami duluan, kita duluan. Beruntung almarhumah ini tidak di musim Covid. Kalau musim Covid dah selesai, Covid itulah. Ini kondisi. Dan beruntung dia bukan polisi. Kalau tidak tuh, tengok Brigadir J sampai kini tidak tulis persis kayak sinetron Ikatan Cinta panjangnya lah, tidak ketahuan sampai sekarang siapa yang bunuh. Aman setimbak pak masuk cak nogat soa di mana itu alam kiloan gong katanya 7 peluru dari Brigadir J yang lanang kelima kena galau, yang lanang tuh 7 tidak kena gak sebuah. Memang kata ini kemajuan. Ini kondisi kematian almarhumah bisa diurus dengan tenang. Nah, apa yang saya maksudkan? Tadi kita dengar lantunan ayat kursi, Yasin, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas plus beratus zikir ditutup dengan doa. Untuk apa itu ya Ustaz? Man halala, kata Ibnu Taimiyah, summa ada sawabahu ilal mayyit yantafa'u bihi. Siapa yang baca tahlil lalu dikirimkan kepada mayit sampai kepadanya, itulah yang ditunggu. Itulah mako acara di bawah 40 hari itu banyak pak. Cuman orang kini tidak ada aritok model kita. Dusunnya di dalam acara hatam Quran seremonial baik, entah dibacain dah. Hatam Quran itu 30 juz tuh harus dibaca. Diawali Al-Fatihah dikirim kepada Fatimah binti Kaributi itu. Dan ini sudah tuntas malam tadi. Malam ini kita bawakan tali lagi. Tidak, kita nih kadang-kadang galak berpikir sama ke urusan dunia. Apa itu? Misal suaminya bermanat, ma gorengkan ayam, aku nak makan ayam, mukuh tu lah cak ayam, goreng ayam. Entah dia ninggal. Pasnya lah ninggal tu banyak tu goreng ayam ngapo. Nyonya tak ninggal kemarin tu nak makan ayam. Kemarin nyonya ayam tu. Yang orang nendokan ni belum tentu selera ayam. Itu. Nyo ngomong, bu, masakan bakwan ibu selera lah di seberang ni kan ada bakwan langkah 7 langkah situ balik sini mas baku lah. Nyo bukan nak membeli bakwan itu, nyo nak dimasak bininya. Entang bininya masak bakwan sepiring habis ngamuk. Apa tidak puas bininya? Oh ya, aku tidak nyangkut itu bakwan yang terakhir katanya. Nah makanya kepada para istri, apapun maunya suami, bisa jadi itu kata kita ninggal perangai karena kita tidak mestinya dilayani. Bu, masakan bubur kacang, bukan mudah ubah, nak direbus dulu. Ikolah jam berapa? Kelaklah urusan merebus tuh. Oke kan dulu, yo. Kita masakan. Begitu dia masak, makan bubur dengan lahap. Coba kalau tidak dimasak, ninggalnya. Aku kesanian sebenarnya. Ngapa? Dia minta bubur kacang, tidak aku masai. Aku buat waktu doa, bertambunlah bubur kacang ini.
Saya pernah balik ke bawah curug. Nah, pernah Junaidi balik suruh dia baca doa. Jadi sebenarnya hilang, tak tolong kopi pahit. Untuk apa perlu kopi pahit? Aku tidak kopi pahit. Nak bikin kopi bukan untuk kau. Lah untuk siapa? Almarhum ni dulu galak ngopi, cetir kopi segelas gitu. Untuk dulunya galak ngopi ni. Menyelawati bukan itu kebutuhannya. Apa peramalan yang seperti kita buat ini tadi? Cuma gara-gara model ini nih banyak rusak pikiran kita. Ngapo? Ada video sepotong ngomong tahlil itu bid'ah. Ngapo? Tidak ada Rasul buat. Memang Rasul tidak buat tahlil itu. Cuma tolong dibedah. Apa dibedah? Dibongkar tahlil itu apa? Apa tahlil itu? Isinya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah. Kata siapa baca Al-Quran ini tak bid'ah? Yang kedua isi tahlil itu salawat. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi maluqatika nuril huda. Terus sampai ke akhir itu. Kata siapa berselawat ini? Allah saja perintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Isi tahlil apa? Zikir. Abdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir mengucapkan la ilaha illallah minimal 100. Kalau nak cepat 33. Itu. Yang ketiga, isi tahlil itu doa Allahumma ij'al wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, sampaikan bacaan Al-Qur'an ini khusus Fatimah bin Bakri Putih, Kari Putih. Ujungnya dari segala guru-guru yang sudah dikirimkan itu apanya? Itu yang dibutuhkan. Nah, ngapo acara di bawah 40 hari ini banyak? Karena di bawah 40 hari itu siapapun di antara kita yang meninggal itu betul-betul butuh pertolongan. Habis acara 7 hari ini kelak, mungkin ini akan dibongkar, tinggal anak-anaknya baik, sekeluarga Yasin tidak apa-apa. Maka acara kita ini banyak. Judulnya nih hari itu, tapi 1-2 itu berisi. Judulnya 7 hari, 4-5-6 itu berisi. Lu kemudian pakai acara 14 hari dah. Nah, kami di situ ada 14 hari acara yang demikian. Kalau di Lembak itu di bawah 40 hari itu tiap malam Jumat, nak hari apa dia malam Jumat diisi acara. Nak bantu lah. Coba dia tengok habis 40 hari, tinggal satu acara lagi, 100 hari. Kalau orang Jawa ada 1000 hari. Ngapo di bawah 40 hari itu almarhumah termasuk kita meninggal butuh bantuan. Itu kalau Yasin dan tahlil. Kalau yang khatam Quran itu tadi. Abdullah bin Umar pernah bermanat, kalau aku mati gak tolong oi. Baca pangkat Al-Baqarah sebelah kepala, akhir Al-Baqarah sebelah kaki. Rasul pernah menancapkan pelepah kurma di makam orang. Ngapo? Kata sahabat, selagi berair pelepah kurma dia akan berzikir. Pelepah kurma pajak berzikir, apalagi anak-anak cucung piutnya itu. Itu. Niko hari kita pakai makan-makan boleh. Saya tidak berani ngomong boleh. Tapi ada sahabat Rasul mengatakan, As'ad bin Ubadah, iya Rasulullah umi mata. Rasul makku ninggal. Kata As'ad. Terus apa tasaddaq anha ya Rasulullah? Boleh dah aku bersedekah atas nama mak. Patasaddaq ya Rasulullah. Bersedekah. Dapat bersedekah. Ayu sedekah abdul ya Rasulullah. Apa sedekah yang paling abdul ya Rasul? Sakiul mak, ngasih air putih, apalagi air kopi. Ini kopi. Air putih dah dibuka gak lo? Lalu pakai makan-makan air putih baik berpahala, apalagi kita sedekah makan. Cuman jangan sampai terutang. Misal datang petang-petang ke sini bawa pisau, nanyo, ya mana daging? Lah tidak ada daging wak. Oi, selek ngatuan jangan ada no. Oh, mencari daging aja. Ya tidak ada wak. Woi, tukang nak makmur ni.
terpaksa beli daging, duit tidak ada, minjam dulu, haram hukumnya. Tak boleh mudah-mudahan. Apa yang sanggup kita gulai ikan jadilah. Tidak ada ikan nangko, tidak ada nangko kacang, apa yang bisa itu yang mestinya. Tapi kalau kita dusun ini masih makai tablik musibah atau takziah itu cara Rasul. Apa kata Rasul? Itu naruma Ja'far ada musibah. Coba kamu tengok kata Rasul. Hadisnya macam itu. Kalau dia tidak ada makanan, masai. Kalau tidak ada bahannya, bawai. Mencari kita dusun, ibu-ibu kesini ni tidak nengok baik. Bawa beras, bawa bihun, ada yang bawa ayam, ada yang bawa gulung, ada yang... Insya Allah kalau batas niku hari, menuju hari, lu makan dari harta almarhumah, tapi masih makan beras yang sedekahkan orang. Boleh, silakan. Gitu. Yang mana yang haram? Nah ini, yang tidak boleh itu terutang. Cuman yang segon yang saya merubah itu budaya mengkeramik kubur. Hukumnya haram. Tidak boleh mengkeramik kuburan. Bukan itu tanda sayang dengan gaib. Itu. Saya sering cerita waktu saya jadi gubernur itu berebut orang nak mengkeramikkan makam gaib saya. Tidak usah. Tak ada tulang di bawah tenda. Weh, jangan kejam macam itu Pak. Bukan kejam. Saya lebih tahu aturan dan hukumnya dan sebagainya. Tidak ada gunung. Sampai sekarang kubur mak saya tidak ada berkeramik. Karena tidak ada gunungnya. Bukan itu yang dibutuhkannya. Dibutuhkannya adalah doa dari anak-anaknya. Ini dasarnya mana? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu minad dunya illa min thalas. Mati anak keturunan Adam, butuh semua terhadap dunia kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariah. Jangan dekat ya Pak Ustaz, ya sawit mu'ah. Apa kaitannya dengan sawit? Sedekah itu urusan kita, enggak atau tidak. Ada orang yang HP-nya harga 12 juta. Ada yang penghasilannya sampai 5-6 juta sebulan, diajak kurban nanti wah, sudah ya bakal lawan lah. Yang tiap tahun ngomong aku Pak Ustaz tiap tahun korban itu baru jempol. Sapi apa kambing bu tidak kupon baik. Bukan korban. Yes. Itu sedekatin jariah tu ada yang lama. Apa bentuknya? Bangun masjid, bangun pesantren, wakaf tanah, wakaf apa? Lama tu. Ya Pak Ustaz, amun nak bangun masjid galau kan kebanyakannya. Weh, bukan nak galau. Masjid mutmainnah nak kita pugar bikin 2 tingkat. Kita nyumbang semen 2 sak, nyumbang lah namanya. Tetap pahalanya sebesar masjid. Kita nyumbang keramik sekotak, tetap sebesar masjid. Aku tidak pacak nyumbang Pak Ustaz, aku ikut gotong royong. Ikut gotong royong sedekah juga namanya tu. Mana nak gotong royong lagi Pak Ustaz, badan lastro. Berdoa baik. Tidak pacak berdoa Pak Ustaz. Dan lidah inilah keras. Huruf tidak kena lagi. Orang gotong royong kita senyum. Sedekah juga. Itu sedekah dalam satu bentuk. Dalam bentuk yang lain, segala perbuatan baik itu sedekah. Kita diajak orang panitia, anak orang nak nikah. Ada yang penyambut tamu, ada yang nyago meja prasmanan. Nyambut tamu itu dari 7:30. Belek ni, nasi ya. Amoy ya. Kenal tidak kenal sampai jam 12. Bukan tidak pegal gitu. Ada upah, tidak ada. Kalau ada lebih gulai kawan kasih. Tidak sesah lagi. Setengah hari kita tegak di situ. Itu sedekatin jariah. Sama yang nunggu meja prasmanan. Lapan habis, lapan jano. Rendang kasih. Ayam goreng. Kelak habisnya. Kata orang pagar riwak makan kuah. Ngapa gulai habis? Bakso panitia makan kuah. Tapi orang puas. Ini sedekatin jariah. Kita malam ini bukan tidak ada kerja, tapi kita tinggalkan rumah. Pergi ke sini, itu bentuknya sedekatin jariah.
Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasul setiap subuh itu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kasih keselamatan, ilmu yang bermanfaat. Kita ada yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Apa ilmu tidak bermanfaat? Pacak dah solat. Dari SD pacak solat. Lah solat. Jujur memang belum. Tidak bermanfaat ilmu. Nyo solat pacak, tapi tidak dah solat, tidak bermanfaat ilmu. Nah itu contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Kita ingin ilmu kita ini bermanfaat. Itu ilmu macam mana berumah tangga itu. Kita lanang nih Pak, seringan salah sangko. Apa salah sangko? Kita terpengaruh dengan bahasa orang. Orang galak ngomong, Tino cerewet. Sebenarnya Tino itu bukan cerewet, tapi teliti. Karena teliti itu kesannya cerewet. Lanang kalau nak ke Jakarta, dia ngomong, carikan tiket, Bapak Jumat nak ke Jakarta. Nak jam berapa tidak tahu, nak pesawat apa tidak tahu. Itu kalau Tino tidak, carikan tiket, besok Jumat ibu nak ke Jakarta, ambil pesawat pergi. Usahakan kursi ibu pas di jendela ya, biar bagus baca gitu. Nah, siapkan baju ibu yang pink, tas yang coklat, masukkan buku harian ibu di dalam itu. Jangan lupa ya pena ibu yang ballpoint. Lipstick ibu siapkan yang Chanel ya. Lengkap itu. Kesannya cerewet, tidaknya teliti. Kurang jelas contoh itu belanja. Lanang kalau belanja 9 macam tuh ada di satu warung. Di warung itu aja belanja. Nyumi kena ngapa jauh-jauh ada kalau di sini gitu. Tapi Tino beda. Satu macam tuh keliling. Berapa bawang 75? Pergi lagi. Berapa 80? Berapa 85? Tambah tinggi. Berapa 70? Nih mudah aja. Berapa 75? Nyo lupa pula yang mana yang murah tadi. Dan hasilnya luar biasa. Saya pernah 3 jam saya nunggu istri belanja. Habis koran tuh tinggal iklannya lah dibaca gali. Penak juga nunggu. Saya bilang minggu depan bapak belanja ibu di mobil, kasih saya waktu 15 menit. Kata orang rumah, alhamdulillah cepat kita kalau itu cepat. Saya bilang kesal tadi kan. Minggu depan kita praktekkan. Ini catatannya, ini duitnya. Berangkat saya, ini ada berapa macam, siapkan saya nyari yang lain ya, siap saya sangat balik pas 15 menit selesai, balik kita sekarang balik. Begitu di dapur tengok setengah yang pacak dimakan. Ya kenapa? Lah inilah kalau belanja nak cepat. Kentang tuh tinggal 1/4 lagi kan, setengahnya busuk. Cacam saya bilang. Itulah Pak, itulah kalau ibu-ibu beli kentang sekilo tuh, itu 3 kali ngangkat. Nggak sekilo aja. Tapi hasilnya bukan cerewet itu. Kesalah pengertian seperti itu karena kita kurang ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, tidak gitu. Paham gitu. Istri pun kalau dia tahu macam mana kebiasaan suaminya, tidak perlu nyoba tanya-tanya. Kalau istri yang setiap kebiasaan suami bertanya tuh, istri lelet namanya. Itu. Lah tahu suaminya galak ngopi. Ngopi Pak? Ya, lagi. Nak ngopi dah? Mendak kebuat. Ya, lagi. Macam mana nih? Terserah kata laki. Tak usah kebuat, cak dia tuh. Ke dalam buat juga tuh gitu. Minumnya tak lupa bikin lah. Kalau hobi ngopi taruh di situ. Mau tidak diminum lawak minum tuh. Besar. Itulah yang saya ngomongkan. Istri itu posisinya sebagai AC. Ibu ngerti AC kan? Apa? Pendingin. Itu. Istri itu sebagai pendingin, itu ilmunya. Biar hati suami itu dingin. Macam mana cara mendinginkan hati suami? Nyogalak makan pakai ulam, cari ulam. Nyogalak makan dikawani, kawani.
Pertanyaannya macam mana kalau AC tidak dingin lagi? Tukar AC. Kenapa menghabiskan listrik kan? Itu masalah. Itu kalau tidak dingin lagi. Kalau AC-nya dingin terus, kenapa ditukar? Nah, itu ilmu dalam berumah tangga. Yang ketiga, awaladin soleh, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Macam mana kalau anak itu tidak punya anak, Pak Ustaz? Dia mati gadis masih. Awaladin soleh itu anak yang soleh itu bukan anak yang meninggal itu baik, termasuk kita segalanya. Nah, itulah peramalan kita bisa berkirim bacaan kita tadi, dan kita pun dapat Fatihah. Sebab itu yang ditunggu. Saya pernah baca dalam hadis, Bu, ada malaikat yang bertanya dengan Tuhan pas kiamat, melenggangnya keluar. Kata malaikat, ya Allah, ini kan mati yang banyak dosa tuh. Lah, ya kata Tuhan, terus apa? Yang ngapunya bersih cak itu tidak berdosa lagi. Apa kata Tuhan? Anaknya tiap malam tiap siang istighfar, menantunya tiap malam tiap pagi istighfar untuk dia. Tidak ada alasan aku tidak ngambil. Itu kalau Allah. Ada yang sudah dibagi kapling surga, masuk ke kira-kira kayak hotel bintang 3. Lah, nonton TV-nya suami istri di hotel bintang 3 tuh. Nah, begitu dibuka catatan, kata Allah, pindahkan dia ke hotel bintang 5. Datang malaikat, Bu, matikan TV-nya, beringkas lagi, masukkan pakaian ke koper lagi, kita pindah. Lah, mana malaikat pindah nih? Rupanya dari Lebong. Kata malaikat, kita ke hotel bintang 5. Woi, mahal nian itu ah, tidak bayar kami ya. Dapat ya hotel bintang 3 ni, makasih lah nian. Kata malaikat, tidak bayar, Bu. Sudah selesai. Ngapa model itu? Kata Allah, doa dari anak-anaknya, kiriman yasinan dari anak-anak, kiriman al-fatihah dari anak-anaknya, itu numpuk sebagai pemberat bagi pahala-pahalanya. Itu ada kalau fungsinya. Bab ada orang yang mati ini haji haja, ada orang yang mati sedang tahajud. Ada tak guna tahlil kita? Nyo mati sedang tahajud, seolah-olah tidak kita tahlilkan ada gunanya. Lah, matinya elok, tetap ada guna, tambungan tambahan bagi dia kelak. Kalau matinya dalam kondisi tidak baik, apa yang kita baca ini sebagai bekal untuk ampunan bagi dia. Jadi tidak ada yang sia-sia yang kita baca. Yang tidak membaca ini yang kita bingung. Apa susahnya? Khatib belum naik, Jumat 15 menit lagi besok, buka buku Yasin. Tidak ada buku Yasin di HP ini, ada Al-Quran 30 juz ada. Khusus untuk mak aku, Sianu bin Sianu, bak aku, Sianu bin Sianu, Al-Fatihah, baca Yasin sambil duduk itu. Nah, ini apa yang bisa kita kerjakan? Pas kita baca setengah, orang ngebang, tutup, dapat setengah, dapat seayat jadilah untuk kita kirimkan kepada orang tua. Yang kedua, apa yang bisa diperbuat oleh anak-anak? Surat Al-Munafikun ayat 10 menceritakan bahawa segala yang mati itu menjerit-jerit minta hidup sebentar. Nak ngapo kamu kata Tuhan? Apa tasaddaqu wa aku minas solih. Kami nak bersedekah, kami nak jadi orang soleh. Jangan nunggu mak kita menjerit, kita yang bersedekah untuk dia, walaupun cuma 1.000 2.000. Jangan tiap Jumat nempeleng celengan menanggung celengan ditempelin itu. Isilah agak 10 atau 15.000. Jangan ditiru, tidak boleh minum sampai juga. Macam mana cara 50 kita isi? Bismillah, selawin tumak, selawin tumak. Kita tetap dapat pahala karena itu yang cepat sampai. Itu yang ditunggu. Terakhir, itu kita yang hadir di sini. Bapak Ibu, umur kita ini persis sejak batu es. Aku sejak pensiun jadi gubernur pacak bikin batu es.
Dibungkus, masukkan kulkas, jadi. Apa batu es nih? Batu es itu kita pecah-pecahkan, kita minum akan habis. Tidak kita minum, taruh di sini, habis juga. Apa artinya? Umur kita ini persis macam batu es. Kita pakai ini habis, tidak kita pakai ini habis. Ada kisah kiai lagi pengajian. Kiai ini ngomong, dunia ini gelap, akhirat situ terang. Pas nak jelaskan itu, azan zuhur sampai. Tidak dijelaskannya. Demikian pengajian kita lanjutkan sholat zuhur. Ada 3 anak muda meleset kajian kiai ini tadi. Ngomong dunia ini gelap, akhirat terang, terbalik dah. Kalau dia tu mau lupa dia, kubur bergelap, apalagi akhirat. Dunia ini yang terang ni. Yang ngecek dunia gelap, akhirat terang. Kata yang bertiga ya, malam kelak habis isya kita tandangi kiai itu, biar kita tuntaskan itu. Habis isya ni bertandang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa kata kiai? Kami ikut pengajian siang tadi ya. Nah, terus ada yang salah penjelasan kiai itu. Apanya yang salah? Kata kiai dunia ini gelap, akhirat terang. Iya kata kiai. Nah, kalau itu balik, dah. Dunia ini yang terang, akhirat gelap, kubur bergelap. Kata kiai dah. Kamu ada gawe malam? Tidak. Ikuti aku. Sebelum tengah malam kita berjalan. Diajak kiai itu ke dalam gua. Kamu masuk satu-satu ke gua tu, tidak boleh bawa apa-apa. Jangan bawa senter, jangan bawa mancis, tidak boleh bawa apa-apa. Kelak santri yang murid aku yang meriksa, berjalan satu-satu. Isi di dalam tu mungkin batu, mungkin aku nak diambil boleh. Kalau diambil digenggam aja. Tidak diambil tidak apa-apa kata kiai. Saya tunggu di ujung itu kelak murid saya nunggu di situ. Gua itu ada terowongannya bisa tembus ke situ. Pelan-pelan gelapnya di situ tuh. Iya ya. Masuk satu. Dia teringat kata kiai, kerak-kerak meja. Koral ini nih untuk apa? Tidak diambilnya, lewat. Masuk yang kedua, kerak-kerak batu, ambil sebuah siapa tahu elok untuk batu cincin. Yang ketiga masuk kerak-kerak, pula ni nak batu-batu jadi batu panau jadi sawat masuknya kantong sawat matu penuh kantong genggamnya 2. Selesai lah balik galau. Kata kiai, basing genggam, jauh. Okey, hidupkan lampu. Hidupkan lampu. Kata kiai yang pertama, buka genggaman. Aku tidak ada bawa apa-apa. Tidak ngambil, tak apa-apa, kata kiai. Tidak ngambil. Ayat kedua, buka tengah. Bang, itu emas. Emas kiai, kata. Entah, kata kiai. Emas ni, mana ni? Emas, alhamdulillah emas. Yang ketiga buka, genggam emas galuh di kantong, emas galuh gitu. Wah, coba aku masukkan ke baju tadi, emas galuh gitu. Paham kata kiai? Terdiam lanang yang pertama tadi. Ngapa? Tidak ngambil apa-apa. Selama di dunia orang puasa awak nyengir, orang Jumatannya berburu. Asak maghribnya udah nimbang sawit, asak nimbang nak maghrib. Tidak ngambil apa-apa, mati. Apa yang dibawa? Itu. Yang kedua ngambil tiket. Semayang Jumat baik, 5 waktu tidak. Biar orang ngecek kita semayang. Yang lanang satu tadi, hajinya ikut, puasanya tidak tinggal zakat, tapi dia nyesal. Coba aku tiap Jumat sedekah, tiap malam aku ngaji. Tiap hari aku buat kebaikan, masih juga kurang walaupun kantongnya penuh. Itulah kehidupan kita buat. Kini kita merasa biasa-biasa baik. Banyak juga orang yang tidak semayang. Nah, apa untuk yang itu? Ini kita kan. Bak sebagai perwakilan kelak disiapkan 3 orang. Pertama orang kaya, yang kedua yang penyakitan, yang ketiga budak atau pembantu. Nanti hari kiamat dipanggil yang kaya yang tidak semayang. Sini. Kau dulu kaya kan? Alhamdulillah Tuhan. Tapi tidak semayang. Nah inilah masalah. Anak buah ni tak ada beres.
Jadi nak aku turun galau proyek ini macet, proyek ini macet. Saya nak kontrol kan. Subuh berangkat, balik, kadang-kadang habis isya pakaian penuh. Jadi jujur Tuhan tidak ada sempat sembahyang itu. Dia sibuk minyak itu. Karyawan ribuan yang gedung itu. Ini banyak proyek yang tidak tahu. Oh, luar biasa lah aku. Terima kasih Tuhan rezeki luar biasa. Ayo kata Tuhan ya. Panggil Nabi Sulaiman. Dipanggil. Nabi Sulaiman itu terkaya sepanjang sejarah dunia. Dia pernah nak menjamu makhluk Allah. Ya Allah, izinkan aku yang ngasih makanan makhlukmu hari ini. Cacam kata dia, anak kegeran kauman. Cubalah. Disiapkan 40 hari 40 malam persiapan. Lah siap, siap kata Sulaiman. Ikan nun kawan darat. Sulaiman ngasih rezeki kau. Sangat milot, sangat miai. Mencunga olakan nun. Dia ada nama wak kan? Cukup ke ikan nun sekor. Sujud Sulaiman, ya Allah, jangan turunkan ke muka bumi ini orang lebih kaya dari aku. Itulah doa dikabulkan. Tidak ada kita lebih kaya dari Sulaiman, dan Sulaiman tidak pernah tinggal sembahyang. Kau baru punya ram sawit sebuah, lah tidak sembahyang. Itu. Jadi kalau kita merasa kaya tidak ada sembahyang, tandingan kita Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mati sedang bertegak. Konon kabarnya mati sedang sholat. Tidak ada alasan kita yang tidak sembahyang. Kalau kita penyakitan, ngange-ngange, kata-kata, panggil Tuhan. Jangan macam nyapu air pun sholat. Tangguh miyam. Kata Tuhan, sesak terus panjang hidup. Sekolah ni panjang hidup. Jadi tidak sembahyang dalam sesak mau. Saya kaku Tuhan, saya mana? Panggil Nabi Ayub. Nabi Ayub dia mana? Nabi Ayub ini nabi sekaligus raja. Woi baik niat orangnya, masyarakatnya senangnya. Ternaknya ribuan, kebunnya luas. Dia nikah umur 30 tahun, bininya umur 20 tahun. Cuma masa aku cukup mau waktu umumnya. Nabi umur 51, lah 21 tahun dia nikah. Anaknya 12, lanang galau. Di umur 51, 3 hari Allah selesaikan. Selesai. Hari pertama berdegah, daging berderai, kena kusta. Siapa yang berani dekat? Kata masyarakatnya, wahai Nabi, penyakit ini nular. Kami bukan tidak sayang. Tolong untuk nyingkir dulu karena dibahaya. Paksa nyingkir. Bukan ke ujung dusun, ke ujung negeri. Itu. Hari kedua, bininya nyiapkan makanan untuk anaknya 12 tu. Lah siap makanan, bininya turun dan nemui Nabi Ayub ini. Begitu bininya turun, runtuh rumah tu, 12 anaknya mati sekaligus. Hari ketiga datang angin buruk. Angin buruk ini bawa virus, seluruh binatang ternak Nabi Ayub habis, dan pohon kebun itu kering, habis segalanya. 3 hari selesai Nabi Ayub. Lalu bininya tidak perlu lagi merawat anaknya lah mati, merawat Nabi Ayub. 18 tahun sakit. Lah 18 tahun sakit kusta model itu, bininya ngomong, ayam, nyoba ayam dengan Nabi Ayub. Ayangkan Nabi, coba bohong dengan Allah lah, yang lah 18 tahun. Ukumi kelangungan Pak. Senyum Nabi Ayub. Lah berapa tahun kita nikah? Bahagianya 21 tahun sih kata bini. Nah ini baru 18 tahun, belum sampai 21. Ibadah lagi, daging berderai tapi terus bersikir, beribadah. Selesai itu Allah terbitkan mata air dari bawah. Allah turunkan perintah,
Ayub, mandi kau di mata air. Mandi di mata air itu sembuh penyakit. Sehat seperti semula, lebih muda dari semula. Balik ke kota lagi. Senang masyarakat, alhamdulillah. Nabi kita sehat. Karena tidak ada lagi hartanya, ada yang ngasih sapi 2, sapi 3, sapi sikok, kambing 10, lebih banyak dari sebelum ini ternaknya. Ada yang ngasih kebun sebidang, 2 bidang, 5 bidang, lebih banyak kebun itu. Berkeluarga tetap anggun, lahir anaknya 12, kembar. Kalau 12 itu 12 kali melahirkan 24 anaknya. Itu anak Nabi Ayub setelah sakit itu 18 tahun sakit, tidak pernah mengeluh, tidak pernah ya membantah kepada Allah. Kau baru sesak nafas, musim hujan ngak-ngek baru gitu. Siapa di antara kita yang sakit dan tidak ibadah? Kita ni kadang-kadang macam mana Ustaz berkabel kalau latayamu, kalau tidak baca bergerak dari situ, duduk di tempat tidur tuh kita sholat, tidak ada. Ini jangankan yang sakit, yang nunggu sakit itu tidak ada ibadah. Ini kita. Yang ketiga, pembantu budak. Ngapa kau tidak sembahyang kata Tuhan? Lantang namiang ni, uku ya pajang mas tuan. Kunipu kok, ni pacua. Pembantu. Tidak baca kerja kadang apa lah, ngopi lah, nak ni ngepel, ni nak ngesak ni. Panggil Yusuf. Nabi Yusuf tu sejarahnya tu dicemburui oleh kakak-kakaknya, diajak main ke hutan, masukkannya ke sumur. Ngadu ke bapaknya Yakub, ngomong dimakan serigala. Orang lewat, pedagang narik air sumur berat, ternyata Yusuf kecil dijual dengan Al-Aziz. Sejak itulah dia jadi pembantu di rumah orang sampai umur 17 tahun. Dari kecil pembantu sampai umur dewasa. Kita, apa alasan kita? Jadi kalau kita tidak sholat sekarang, itu bakal tanding kita kelak. Apalagi kayu tidak sakit, tidak pembantu, tidak juga tidak sembahyang, nak mati. Nah itu, maka hati-hati kita. 1444 Hijriah, baru seminggu kita nih. Kita hidup di zaman yang canggih, segalanya ada di sini. Ada gak di sini? Nak berfoto pacak lewat sini, nak nelpon pacak kita tengok orang sini, ngirim anak duit di sini, bayar listrik, bayar PDAM, bayar apa, pacak lewat sini. Luar biasa, bayar kredit pacak lewat sini. Cukup satu barang. Tapi kita bukan hidup di zaman terbaik, tapi zaman terbalik. Di zaman terbalik, anak gerot daripada orang tua. Tidak ngerti anak kita pada kata gaya kita dulu, oh, diam kita. Jangan mata bapak merah. Selesai kita bergerak. Itu dulu. Kini cuma pelotot mata ke anak, ditunjuklah aku bisa mata papa. Zaman. Habis maghrib, gaya kita ngomong, doa kayan nah, yo sokok. Cuma ngajak apa? Berangkatlah ngaji, mana aman. Angkatan saya yang lahir tahun 70-an itu pacak galau insyaAllah ngaji. Kini mana kita dengar di dusun. Saya pernah balik ke dusun, pesta malam, jam 11 tu sangat kaki biduan ke atas. Moga kemeng tetuai satri. Sementara yang anak satu anak dua ni nyamir, tidak tahan selesai nyanyi saya tegak. Nah kata orang Pak Ustaz nyanyi, tidak aku nyanyi. Itu acara model ini nih yang tanggung dosanya yang punya pesta sebetulnya. Jadi ya ada imam di belakang. Dosa ini tanggung imam di kades. Kamu nyawer anak satu anak dua tuh duit dari mana? Kalau anak kamu umur 5 tahun, kalau manam karet belum kebaca disadap.
Kalau anaknya baru mau 5 tahun, berarti 6 tahun dia berkeluarga. Karet 6 tahun itu belum baca di, berarti motong karet orang. Upah bagi 3, lemah sikok bagi 2. Ini sikok bagi 3. Nyawer pula, duit dari mana? Nah ini kesalahan kita sekarang ini. Anak bini nak duit tidak dikasih, bini orang dikasih. Nah, ini kondisi kita terbalik. Berhentilah. Coba lewat celengan masjid, 2000 karat itu dikasih. Yang mana tidak putus itu baru sedekah. Ada yang baru tidak ada. Kan di sini tanya masa surga. Kita hidup di zaman terbalik, bukan terbaik. Segala di rumah tangga itu ada HP, anak main game, ibu update status, bawa bapak nyelot. Tidak ada komunikasi lain. Ini kondisi kita sekarang ini. Kita hidup di zaman yang terbalik. Sekolah di palak tanggo, banyak orang yang tidak sekolah. Dulu, ya Allah, kalau ada SMP di sini nih di arah Lais. Kalau ada tuh SMP 1 Bengkulu tuh nanggung sekolah. Sekarang ini ada yang satu atap, di situ TK, di situ SD, di situ SMP. Gurunya nak mukul, kata muridnya, kami kadu ke polsek lah. Guru mukul, gitu. Zaman itu lah berubah. Zaman kami ke lom dulu tegak Pak Co tuh langan cengnya selesai. Tidak ada, ini kadang tidak ada tuh orang ngomongnya. Iya, tidak ada. Kalau ini ada, tidak berani aku ngomong. Kalau punya itu nyala balik. Kasihan Pak Co. Itu. Tapi kita tidak ada dendam dengan itu. Sekarang ini jangankan guru, bak nangan murid, kalau muridnya lapor ke polsek terkurung malam itu. Zaman kita terbalik sekarang. Tapi kita nak apa? Tinggal kita lagi, ayo. Artinya umur nila tua, dunia nila tua. Karena tua model ini tidak tahu lagi penataannya. Tatalah dengan agama, pakailah aturan agama. Insya Allah. Saya sering yang menghayal kalau anak-anak kita soleh-soleha, 4 anaknya, taruhlah tidak PNS, tapi mapan galau 4 itu. Keempat beradiknya akurnya ngomong, dek, kata kakak yang tua tuh, pakai duit kamu 15 juta ya, kita bapak beradik ini 15 juta soalnya. Ngapo dah kita kasih mak kebak kan umurnya 60, nggak haji kan tidak mungkin, suruh dia umroh bayar gitu. Kompak 4 beradik 15 juta seorang. Menantu yang tua ngasih emak ini duit 30 juta 60 juta kalonyo. Kami nak nyuruh mak pak berangkat umroh, duit tak ada. Ini nah duitnya dari mana? Kami patungan 4 beradik, anak kamu nak sekolah lah kami siapkan mak. Kalau mak tidak ngambil kami duko, kalau mak ngambil kami senang, besok kita urus umroh. Kata gaya lantaran diambil lah. Berangkatnya umroh kan surga dunia nih. Tidak kan bangkrut anak nyumbang 15 juta per orang. Kalau nyumbang apa? Itu. Kalau nyusah tidak pacar nyumbang gitu. Berangkat mak baknya umroh, bawa duit dari anak. Wah bukan main doa anak situ, doa mak di situ. Itu luar biasa. Kalaupun tidak pacak berangkat umroh, mungkin ada 6 anaknya berunding, 6 beradik nih. Gaek kita kan dah tua, tak mungkinnya motong karet lagi, tak mungkinnya upah nyuci lagi. Pacak tak kamu tiap bulan 500 orang. Jadi kalau kita 6 beradik itu 3 juta. Pacak mak kepekan seminggu sekali 3 juta tuh. Oh iya udah dikasih duit 3 juta tiap bulan, 500 per orang dari 6 beradik. Begitu nerima nangis kayak itu. Mak ngapa nangis kata menantunya. Coba kalau anak 10 dulu 5 juta. Kini tuh susah. Yang ada tuh minjam duit kayak gaya itu yang lancar. Nah untuk itu
almarhumah 71 tahun meninggalkan anak. Cukup banyak, setidaknya anaknya cukup mendoakan orang tuanya. Saya pikir demikian, kasihan yang tidak balik ke Bengkulu. Kita sudahi dengan sama-sama berdoa.